oleh siapapun. Yang kedua dalam dimensi penanganan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu hal gitu ya, yang tentu menjadi salah satu upaya yang mungkin menemukan atau mengarah pada titik terang. Senin lalu Kapolda menyampaikan petunjuk atau penemuan awal yang waktu itu merilis sejumlah temuan termasuk analisa dari 86 titik CCTV dan juga sejumlah kemungkinan-kemungkinan termasuk adalah bagaimana tindakan itu dilakukan sampai olah konstruksi kejadiannya. Dan hari ini tim kepolisian juga sudah melakukan perilisan 2 nama inisial yang mengarah pada terduga pelaku. Inisialnya itu ada BHC dan MAK. Yang kalau kita lihat atau kita dengarkan dari keterangan pers yang disampaikan oleh Danpuspom itu berbeda inisialnya. Tadi dan jumlahnya. Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Danpuspom TNI itu ada 4. Saya mungkin lupa satunya, SL, DHW, sama ES. Dan itu tentu berbeda dan pangkatnya mulai dari Letnan, Serda, sampai Letu gitu ya. Semoga saya nggak salah. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah perkembangan proses hukumnya cukup baik menurut kami. Dan itu harapan yang sedari awal kami coba upayakan, tapi hanya satu mungkin yang masih menjadi misteri, yaitu penangkapannya kapan. Karena menurut kami penangkapan itu sangat krusial untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa mendistraksi proses pengungkapan pelaku, motif pelaku intelektual, dan juga menjalani proses hukumnya gitu ya. Dan lagi-lagi yang kami lihat dalam keterangan pers, baik itu dalam keterangan pers Puspom TNI maupun Polda Metro Jaya, sama sekali tidak menggunakan konstruksi pasal 469 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan berencana. Nah ini yang menurut kami bisa kita bahas gitu ya bersama dengan narasumber. Pertama kenapa? Karena ada motif yang dilakukan oleh terduga pelaku untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pelaku itu menyerang bagian muka. Apabila cairan itu terhirup atau masuk dalam saluran pernafasan, tentu itu akan berakibat fatal Bang Karni. Jadi tentu kemudian konstruksi ini patut dicermati oleh aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Nah berbicara juga dalam konteks dimensi hukum gitu ya, kami juga melihat pernyataan dari Puspom TNI gitu ya, yang akan melakukan upaya hukum dalam koridor yang berkolaborasi dengan kepolisian. Nah ini menjadi catatan yang seru untuk dibahas. Kenapa? Pertama, kita punya presiden sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TNI dalam domain sipil.